Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka parah, tahun 1798. Kebangunan besar rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 178, jangan menyembah binatang, dan patungnya dan menerima tanda binatang. Halo, dan selamat datang dalam episode lain WhatsApp Prof. Hai Walter. Hai Martin. Apakah Anda baik-baik saja? Ya, kurang lebih sama seperti yang terakhir kali. Ya, setidak-tidaknya, cuaca telah lebih baik. Cuaca sedang membeku, dan yang paling dingin sepanjang tahun, dan sedang menuju pertengahan musim panas. Ya, ini memang memecahkan rekor, tapi mari jangan kita terbawa suasana. Ya, memang ini menjadi peristiwa pendinginan global. Kita masih lanjut dengan pekabaran paling penting untuk dunia. Dan kita akan segera membukanya dengan doa, karena ini penting. Ya, ini pekabaran yang penting. Kita perlu pertolongan. Bapa kami di surga, kami memerlukan pertolonganmu setiap hari, setiap jam. Kami memohon kiranya Engkau mencerahkan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Kelilingi kami dengan para malaikat-Mu yang suci, dan pimpin diskusi ini, dan tolong kami dalam menyampaikannya kepada para pemirsa. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Martin, ini merupakan pekabaran peringatan terakhir kepada umat manusia. Ini merupakan hal yang sangat serius. Dan kita mesti memahami keseluruhannya. Jadi, mari kita membahasnya secara hati-hati, dan melihat apa unsur-unsur yang membentuknya. Banyak yang beranggapan ini adalah pekabaran yang sangat negatif. Tetapi di dalam kenyataannya, ini merupakan suatu panggilan, guna menerima pekabaran positif. Ya, saya pikir tepat demikian. Orang-orang melihatnya sebagai hal penghakiman, buruk dan menggigil ketika mendengar pekabaran ini. Ini sesungguhnya tidak seperti itu. Seharusnya tidak. Ini tergantung kepada sikap Anda. Baiklah, mari kita memulainya. Wahyu 14 ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka. Dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Kedengarannya sangat tegas, bukan? Ya, dan coba pikirkan, ada berapa banyak pekabaran dalam dunia Kristen, yang disertai pernyataan tegas ini? Memang mereka membahasnya, dan masing-masingnya memiliki pendapat tentang tanda binatang. Dan semua orang sudah melupakan siapa dulunya binatang itu, atau yang sekarang. Jadi mereka tidak tahu apa tanda binatang itu. Baiklah, mari perhatikan, mari kita memilah-milahnya. Lalu malaikat lainnya, malaikat yang ketiga mengikuti dan berseru dengan suara nyaring, barang siapa menyembah binatang dan patungnya. Poin nomor 1, ini adalah masalah penyembahan. Ini bukanlah topik perbankan. Ini bukanlah topik mengenai kegiatan sekuler apapun. Ini bukanlah yang berkaitan bagaimana komputer berjalan. Juga tidak ada kaitan apapun dengan barcode. Ini adalah masalah penyembahan.
Bagaimana cara Anda menyembah? Itu sangat penting. Baiklah. Dan yang menerima tandanya di dahinya. Ini versi Alkitab King James. Jika memakai Alkitab terjemahan baru, mereka memakai kata on. Nah, ini bisa bermakna apapun, bisa saja stiker. Bisa saja tato, bisa saja hal fisik yang Anda taruh di situ. Apakah itu menjadi topik penyembahan? Tidak. Tidak sepenuhnya benar. Tetapi jika ada di dalam dahi Anda, apa artinya itu? Kognitif. Anda memikirkannya, benar, jadi ini berdampak kepada cara berpikir Anda. Tetapi jika faktor luar seperti barcode, bisa berdampak kepada cara berpikir Anda. Tetapi itu tetap faktor luar. Jadi, ini mesti berkaitan dengan cara berpikir, dengan penyembahan, atau di tangan Anda, bagaimana tangan Anda bekerja. Jadi, tanda binatang mesti dikaitkan dengan penyembahan, mesti dikaitkan dengan cara berpikir. Mesti dikaitkan dengan kegiatan Anda, sebagai dampak dari cara berpikir Anda. Jadi, pengambilan keputusan Anda, berdampak kepada cara penyembahan Anda. Benar. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Nah, anggur itu adalah doktrin. Dan jika Anda menerima doktrin palsu, maka ada akibatnya. Dan akibatnya adalah murka Allah. Nah, murka Allah bukanlah Allah pendendam yang mencurahkan murkanya. Melainkan akibat dari pilihan yang Anda buat, yang membuat Anda tidak memenuhi syarat masuk sorga. Nah, mengapa Anda tidak memenuhi syarat masuk sorga? Apakah Allah itu tirani? Bukan. Melainkan Anda membawa hal yang tidak selaras masuk ke sorga. Dan Anda tidak senang berada di sorga, karena peraturan yang Anda tidak sukai di bumi, juga Anda tidak sukai di sorga, karena peraturan yang sama di dalam Alkitab. Benar. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Nah, api dan belerang yang dikatakan Allah, sudah ada contohnya, seperti Sodom dan Gomora yang dimusnahkan hingga menjadi abu. Maka hal yang sama berlaku, dan mereka tidak akan bangun lagi. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, ini penyelesaian. Ya, konsekuensinya. Ya, ini bukannya asap yang membumbung selama-lamanya, melainkan akibat dari pembakaran dan asap itu akan berlaku selamanya. Seperti yang tadi Anda katakan, Sodom dan Gomora tidaklah terbakar sampai sekarang ini, melainkan konsekuensinya yang bersifat selama-lamanya. Ya, dan Alkitab sangat jelas, mereka akan seperti tidak pernah ada. Dan menjadi abu di bawah kakimu. Tidak akan ada kebangkitan dari pemusnahan ini. Lalu adanya bagian yang menarik, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu yang menyembah binatang dan patungnya. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Nah, kita mesti mengetahui siapa itu binatang. Apa itu tanda binatang, dan apa kaitan namanya? Namanya selalu menunjukkan tabiatnya. Dan karena ia juga Babel, itu juga berarti pemberontakan melawan firman Allah. Jadi ini terkait dengan penyembahan, terkait dengan kognitif pemahaman Anda. Pemikiran Anda mengenai keselamatan, dan yang terkait dengan tindakan Anda. Jika Anda tidak menerima cara Allah, maka Anda menjadi tidak memenuhi syarat dan akan ada pemusnahan. Dan Anda tidak akan memasuki masa peristirahatan. Binatang itu tidak memiliki istirahat. Demikian juga patung binatang itu. Dengan kata lain, mereka telah kehilangan sesuatu yang dikaitkan dengan beristirahat. Ya, sehingga kita harus mencari tahu. Hal apa yang telah hilang yang dikaitkan dengan istirahat, dan Anda mesti beristirahat dari apa? Ini pertanyaan penting. Mari kita mendalami, dan mencoba mengungkap semua hal ini. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ini adalah topik penyembahan.
Ini adalah mengenai cara Anda berpikir, dan cara Anda bertindak, benar. Dan ini mesti dikaitkan dengan hukum Allah. Karena adanya ketekunan dari orang-orang kudus, yang menuruti hukum-hukum Allah. Ini merupakan bagian dari pekabaran malaikat ketiga. Dan mereka memiliki iman kepada Yesus. Nah, Alkitab terjemahan modern, mengubahkannya ke dalam Yesus. Jadi, Anda hanya percaya dalam Yesus? Tahukah Anda, bahwa iblis juga mengetahui adanya Yesus? Ya, iblis dan para malaikatnya yang berdosa. Apakah cukup untuk memiliki iman di dalam Yesus? Ataukah Alkitab meminta Anda lebih, untuk pengalaman lebih mendalam? Lebih mendalam, karena jika hanya memiliki iman, dan Anda tidak berbuat, maka Anda tidak berbuah. Baiklah, jadi iman seperti apa yang diperlukan? Iman yang sama, seperti yang dimiliki Yesus. Iya, jadi Anda memerlukan iman Yesus. Apakah Yesus menuruti perintah-perintah Bapanya? Ya. Yesus menuruti perintah-perintah Bapanya. Apakah tindakan dan kegiatan Yesus dapat diterima Bapa? Ya. Jadi, dengan kata lain, ketika Anda memiliki iman Yesus, maka Anda mesti berjalan seperti Yesus, berbicara seperti Yesus, bertindak seperti Yesus. Maka Anda memiliki iman seperti Yesus. Dan Anda tidak hanya mempercayai hal-hal baik yang Yesus lakukan, melainkan Anda juga menginginkan Yesus menolong Anda melakukan hal yang sama. Baiklah, jika Anda memiliki iman Yesus, maka perbuatan Anda akan mengikutinya. Sebuah luapan dari iman Anda. Jadi, sangat penting mengatakan, iman seperti Yesus, itu yang Anda perlukan. Yesus menjadi teladan Anda. Tidak ada sesama manusia yang menjadi teladan Anda. Anda mesti mempraktekkan iman Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh mendapatkan perhentian, dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita mesti menyoroti, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, karena ini ada dalam urut-urutan yang tepat. Ya. Jadi, mereka mendapatkan perhentian dari jerih lelah mereka. Ada isu perhentian. Apakah perhentian merupakan unsur penting dalam pekabaran tiga malaikat? Tentu saja. Baiklah, jadi kita mesti meneliti apa yang dimaksud dengan perhentian di sini. Dan jerih lelah mereka, mengikuti mereka. Dengan kata lain, pertama Anda mesti mengalami perhentian, kemudian barulah ada perbuatan. Perbuatan tidaklah membawa kepada perhentian, tetapi perhentianlah yang membawa kepada perbuatan. Apakah itu benar? Baiklah, itu merupakan intisari dari pekabaran tiga malaikat. Sekarang mari kita menelitinya. Mari kita meneliti topik perhentian ini, Martin. Mazmur 95 ayat 10, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Keseluruhan angkatan itu tidak masuk ke tanah Kanaan. Ya, mereka mati di padang gurun. Ya, mereka tidak masuk ke dalam perhentian. Jadi tentang apakah perhentian ini? Nah, mereka tidak masuk, karena mereka tidak mengetahui jalan Tuhan. Apakah penting untuk mengetahui jalan Tuhan? Ya. Baiklah. Kitab Ibrani membahas gambaran ini. Jadi entah kita berbicara mengenai perjanjian lama, atau perjanjian baru, Allah tidaklah berubah. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Dan siapakah yang telah ia sumpahi, bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya, bukankah mereka yang tidak taat? Mereka tidak mengenal jalan Tuhan. Sebab kita yang beriman, akan masuk ke tempat perhentian. Seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Allah telah menciptakan segala sesuatunya. Dia telah menetapkan rencana keselamatan, karena rencana keselamatan telah dirancangkan bahkan sebelum kejatuhan. Ya. Baiklah, sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Mari kita tanyakan pertanyaan, apakah istirahat merupakan bagian dari pekabaran malaikat ketiga? Ya. Berhenti dari bekerja? Benar, apakah itu menghilangkan pekerjaan? Tidak. Karena pekerjaan mengikuti. Harus mengikuti.
Pekerjaan mengikuti. Apakah Sabat ada kaitannya dengan beristirahat? Ya, Karena ini melambangkan pekerjaan yang sempurna. Itu adalah pekerjaan penciptaan alam. Itu lengkap secara fisik. Lalu adanya peringatan, memorial, kepada pekerjaan yang sempurna, yang adalah Sabat. guna merayakannya. Baiklah, nah, pekerjaan penciptaan kembali, menciptakan kembali kemanusiaan yang jatuh dalam dosa. Martin, apakah itu juga memerlukan perhentian? Tentu saja. Nah, jika penciptaan itu sempurna, dan rencana keselamatan itu juga sempurna, dalam pengertian rencana itu telah dirancangkan sejak dunia diciptakan. Akankah adanya hari ketujuh, untuk mengingat suatu pekerjaan yang sempurna? Ya, Nah, siapa yang menyelesaikan keselamatan? Yesus. Yesus menyelesaikannya bagi Anda. Dan jika Yesus yang menyelesaikannya, apakah itu sempurna? Ya, Anda bisa menambahinya. tidak. Anda yakin? Bagaimana dengan perbuatan baik? Apakah itu bisa menambahi? Itulah yang saya mau katakan, Anda tidak bisa menambahinya. Hanya percaya, dan menerimanya. Maka perbuatan Anda akan menunjukkan, bahwa Anda berjalan di jalan itu. Karena jika bertentangan, maka itu menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki iman yang Anda perlukan. Nah, jika saya tidak memberi apapun kepada Anda, dan saya tidak memberi apapun kepada Anda, lalu saya berkata, dari hal tidak ada ini, silahkan menciptakan keseluruhan dunia. Dalam tempo 6 hari, apakah Anda mampu melakukannya? Tidak. Tidak. Anda akan berkata, maaf, saya tidak bisa. Nah, hal yang sama diterapkan kepada penciptaan kembali. Yesus menyelesaikan pekerjaan, dan Anda mesti menerima pekerjaannya yang sempurna. Kemudian Anda bisa masuk ke dalam perhentian. Berhenti dari apa? Dari pekerjaan yang sempurna, dari jerih lelah dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan siapa yang mengerjakannya? Tuhan yang sama, seperti dalam penciptaan. Jadi pekerjaan penciptaan dan pekerjaan penciptaan kembali, memerlukan kuasa ilahi yang sama. Dan tidak ada hal, yang saya bisa tambahkan. Sekali saja dunia ini telah diciptakan, Martin, apakah saya bisa menikmatinya? Ya, Apakah ada aturan tertentu bagi saya agar terus menikmatinya? ya, Sekali saja, saya telah kembali diciptakan, dan saya bisa berhenti dalam penciptaan kembali yang sempurna. Bisakah saya menikmatinya? ya, Apakah ada aturan tertentu bagi saya, agar terus bisa menikmatinya? ya. Baiklah, mari kita menelitinya. Jadi suatu arahan baru. Nah, pekabaran malaikat ketiga, seperti yang ada dalam buku Kemenangan Akhir, merupakan ancaman paling menakutkan yang pernah ditujukan kepada umat manusia. Dan ini dimuat di dalam pekabaran malaikat ketiga. Ancaman paling menakutkan, yang pernah ditujukan kepada umat manusia. Itu pastilah menjadi dosa mengerikan, yang mendatangkan murka Allah tanpa belas kasihan. Manusia tidak akan dibiarkan ada dalam kegelapan mengetahui hal penting ini. Peringatan akan dosa ini, akan diberitakan kepada dunia, sebelum diturunkannya penghakiman Allah. Agar semua orang mengetahui, mengapa mereka akan dihukum, dan memiliki kesempatan untuk lolos dari penghukuman. Nubuatan menyatakan, pekabaran malaikat pertama akan diberitakan kepada semua bangsa, suku bangsa, bahasa dan kaum. Peringatan dari malaikat ketiga, yang merupakan bagian dari pekabaran rangkap 3, akan juga sama luasnya. Jadi ini merupakan pekabaran universal. Ini dilambangkan dalam nubuatan, sebagai hal yang diberitakan, memakai seruan nyaring, oleh malaikat yang terbang di tengah-tengah langit. Dan ini akan menarik perhatian dunia. Jadi ini adalah topik yang sangat serius. Sekali lagi, Anda tidak bisa memberitakan pekabaran pincang, hanya dengan pemberitaan 2 pekabaran. Ya, Anda harus juga memberitakan pekabaran malaikat ketiga. Nah, kita mengetahui dari kitab suci, binatang kedua dari Wahyu pasal 13, yang akan memaksakan tanda binatang. Nah,
binatang kedua merupakan patung binatang pertama. Dengan kata lain, ini mirip dalam tabiat, dan bertindak sama seperti yang pertama. Jadi, kita mesti mengetahui siapa itu binatang yang pertama. Kita telah menerangkannya berkali-kali, tetapi kita akan kembali menaruhnya ke dalam slide, guna melengkapi. Tapi mari kita membaca apa yang dilakukan oleh binatang kedua, suatu kekuasaan politik keagamaan yang kedua. Ini pastilah bersifat keagamaan sekuler, karena binatang yang pertama, paham Katolik, adalah sebagai suatu sistem, dan bukannya orang-orang yang ada di dalamnya. Binatang yang pertama adalah suatu sistem politik keagamaan. Dan patungnya akan bertindak sama seperti yang pertama. Dengan kata lain, akan mengikuti doktrinnya. Benar, dan akan memakai agama Kristen. Dan ini berkaitan dengan penyembahan. Wahyu 13 ayat 16, dan binatang kedua ini. Dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Di sini ada gambar Vatikan dan gedung Kapitol Amerika. Dan secara arsitektur, kita bisa melihat adanya kesamaan satu sama lain. Jadi, yang satu sama dengan yang lainnya dalam sistem. Hal menarik, dua tempat itu menjadi kuil, karena adanya mezbah di dalamnya. Jadi, binatang kedua yang adalah paham Protestan, karena kita telah melihat paham Protestan, telah menjadi bagian dari Babel, dan telah jatuh, dalam pekabaran malaikat kedua. Ini adalah negara yang akan mengeluarkan perundang-undangan, yang akan menghormati binatang pertama. Jadi, mari kita meneliti binatang pertama, dalam sejarahnya, dan membacanya. Ini dari catatan penjelasan John Wesley, di mana dia menjelaskan Wahyu 13. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Seperti yang pernah kita katakan, ini adalah binatang gabungan dari semua binatang yang ada dalam kitab Daniel pasal 7. Seekor binatang liar muncul. Dia muncul dua kali, yang pertama dari dalam laut, yang kedua dari jurang yang sangat dalam, yang datang dari dalam laut, sebelum pencurahan 7 malapetaka. Pelacur besar muncul sesudahnya. Oh, para pembaca, ini adalah topik yang sangat menjadi perhatian kita. Dan mesti ditanggapi, bukan sekedar memuaskan rasa ingin tahu, melainkan sebagai suatu peringatan hikmat dari Allah. Nah, ketika Wesley membicarakan pelacur besar yang muncul, dia merujuk kepada Wahyu pasal 17. Karena pelacur besar itu, menunggangi binatang dan di atas dahinya tertulis misteri. Babel, ibu dari semua pelacur. Bahaya sudah dekat. Bersiaplah melawan kekuatan dan muslihat. Dengan memakai senjata lengkap Allah. Keluar dari dalam laut, itu adalah Eropa, dengan kata lain bangsa-bangsa Eropa. Binatang ini adalah kepausan Roma. Ketika muncul selama 600 tahun, dan sekarang akan menjadi lebih lama. Hanya kepada kekuatan ini, dan bukannya kepada kekuatan lain di bumi, semua teks setuju dari setiap bagiannya. Dan kita bisa melihat dari bukti-bukti nyata dari penjabaran berikut ini. Kemudian dia memberikan penjelasan Alkitab. Dan pada dasarnya, merupakan suatu studi yang menunjukkan tidak ada kekuasaan lainnya, yang cocok dengan kriteria. Jadi ini adalah hal yang dipercayai para reformer. Binatang pertama adalah paham Katolik. Dan tanda binatang ini, yang akan dipaksakan oleh paham Protestan di bawah arahan gabungan keagamaan, gereja dan negara, dari Protestan Amerika. Mari kita melihat apakah ada kemungkinan, hal ini bisa terwujud. Jadi, mari kita beralih ke sejarah modern. Dan kita akan melihat artikel dari ABC News tanggal 27 Oktober tahun 2023. Peran apa yang dibawakan pandangan keagamaan, dari juru bicara Mike Johnson dalam politiknya?
Peran barunya sebagai juru bicara dan yang menjadi calon kedua dalam pergantian presiden telah memberikan terang baru, bagaimana kepercayaannya itu bisa mewarnai pendapatnya dalam topik perang budaya tingkat tinggi, seperti aborsi dan hak-hak kaum gay. Johnson, mantan pendukung Presiden Donald Trump dan penolak hasil pemilihan presiden tahun 2020, mereka tidak terlalu positif mengenai dirinya. Memberitahu sebuah koran baptis, ketika dia mengikuti pencalonan anggota Kongres, tahun 2016. Saya adalah seorang Kristen yang berkomitmen dan iman saya memberi informasi apapun yang saya lakukan. Tidak ada yang salah dengan pernyataan itu, Martin. Ya. Dan dalam sebuah wawancara yang disiarkan Kamis malam di Fox News, Johnson memberitahu pewawancara Sean Hannity. Adanya seseorang yang menanyai saya sekarang, di media, orang-orang ingin tahu, apa pendapat Mike Johnson mengenai topik yang ada sekarang. Maka saya berkata, ambil saya Alkitab Anda dari rak buku Anda dan bacalah. Itulah pandangan saya tentang dunia. Apakah ada yang salah? Tidak ada. Apakah Anda memiliki jawaban sama? Ya. Saya juga pasti menjawab demikian. Jadi ini sangat mendorong semangat. Dan selanjutnya, beberapa anggota Partai Demokrat telah memberi sinyal bahwa pengaruh agama yang ada pada politik Johnson bermasalah. Perwakilan Jamie Raskin mengatakan dalam sebuah postingan X dan bahwa jabatan Johnson adalah hal yang bisa kita rasakan mengenai teokrasi. Jadi, ini sangat menarik, karena sekarang teokrasi memiliki hukum. Benar. Yesus berkata, berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Jangan mencampurkan dua hal itu. Dan Yesus tidak pernah mencampurkan. Bukankah kita mesti memiliki iman Yesus? Tidak ada penyatuan gereja dan negara. Johnson telah menunjukkan bahwa dia tidak meyakini pemisahan gereja dan negara. Yang dinyatakan dalam klausa pembentukan amandemen pertama. Kongres tidak boleh membuat undang-undang yang berkaitan dengan pembentukan suatu agama ataupun melarang peribadatannya yang secara bebas. Nah, kita sudah secara konsisten mengatakan, hal itu akan dibatalkan, atau akan ditempatkan dalam pengertian lain. Ya, itu tidak akan dihilangkan, melainkan akan didefinisi ulang. Benar Martin. Baiklah, mari kita lanjut, dan melihat bagaimana cara dia menangani topik ini. Jelas, adanya pergerakan yang memisahkan agama dari politik, dan yang secara kaku memaksakan hal yang disebut pemisahan gereja dan negara. Para pendiri negara ini, akan pastinya mendukung upaya kita yang ada sekarang ini. Memang salah pengertian umum mengenai konsep pemisahan adalah hal yang penting, adalah berguna untuk dibahas. Dan saya pikir sekarang kita baik melakukannya. Kenyataannya, ini merupakan salah satu topik kesenangan saya. Ini merupakan topik yang telah saya perdebatkan dan tulisan dalam perkuliahan universitas selama 25 tahun. Dalam 2 dekade itu saya ada dalam pengadilan yang membela kasus kebebasan keagamaan. Dan saya belajar selama masa itu, ini merupakan topik yang paling disalahpahami dalam keseluruhan budaya kita. Kebanyakan orang-orang sekarang ini, yang berpendapat mengenai pemisahan kaku antara gereja dan negara, tidak menyadari bahwa frase itu bukanlah berasal dari konstitusi itu sendiri, melainkan dari surat pribadi, yang ditulis oleh Thomas Jefferson kepada Yayasan Baptis Danbury di tahun 1802. Tetapi kunci dan landasan mendasar dari suatu sistem pemerintahan seperti milik kita, mesti menjadi suatu komitmen umum di antara para warga negara, terhadap prinsip agama dan moralitas. Tanpa nilai-nilai baik ini, yang didukung kuat oleh agama dan moralitas, setiap negara pasti akan gagal. Ini adalah waktu baik menjalankan iman kita. Kita mesti tidak boleh mundur. Jadi Martin, dia mengatakan, ini hal penting. Jika Anda menginginkan suatu masyarakat yang bermoral, maka gereja dan negara harus bersatu dalam topik itu. Apakah kemudian mungkin untuk menerapkan undang-undang yang nampaknya kelihatan alkitabiah? Tetapi yang dalam kenyataan sebenarnya, menentang nilai-nilai alkitabiah. Tentu, bisa saja. Ambil contoh, ketika Nebukadnezar menyadari bahwa Allah Daniel adalah Allah sejati, kemudian dia menerapkan hukum yang kelihatannya benar. Tetapi itu tidak benar, karena gereja dan negara tidak boleh mengeluarkan undang-undang. Benar. Di sini ada pernyataan lainnya. Letters and Manuscripts volume 7, apa yang disebut sebagai dunia Kristen, akan menjadi panggung dari tindakan besar dan yang menentukan.
Orang-orang yang berkuasa akan menerapkan undang-undang yang mengendalikan hati nurani, mengikuti contoh kepausan. Babel akan membuat semua bangsa minum anggur murka percabulannya. Setiap negara akan terlibat. Ini adalah masalah moral. Apakah adanya konflik agama sekarang ini? Ya, Sedang merajalela, bukan? Apakah adanya konflik tentang topik moral? Atau yang berkaitan dengan topik moral, yang berkecamuk dalam kekristenan? ya, Apakah orang-orang menjadi muak dengan keadaan yang ada? ya. Khususnya di sisi konservatif, mereka sudah tidak tahan. Baiklah, jika Bandul mengayun ke arah itu, dan mereka memutuskan untuk menerapkan perundang-undangan moral. Yang beberapa di antaranya mungkin sangat baik. Apakah mungkin, di dalam pencampurannya, akan ada hal yang dimasukkan yang menyangkali rencana keselamatan dari Allah? Ya, Baiklah, Yeremia 18 ayat 15 mengatakan, "Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan, mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala. Dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan." Martin, ini adalah topik serius. Orang-orang telah melupakan. Jika Anda telah melupakan, berarti sebelumnya Anda mengetahui. pernah tahu, dan Anda mesti mengingat. Jadi, mereka telah melupakan dahulu kala, dan mereka berjalan di jalan buatan mereka. Paham Protestan, apakah mereka ditunjukkan jalannya? Ya, Apakah mereka jelas mengetahui topik yang ada? Dan apakah mungkin, paham Protestan, demi persaudaraan, membuang semua jalan-jalan dahulu kala itu? tentu saja, ini juga ditunjukkan dalam pernyataan, sudah rubuh Babel. Baiklah, di sini ada kutipan dari buku Kemenangan Akhir. Dalam kehidupan ini, kita mesti memisahkan dosa dari diri kita. Melalui iman di dalam darah pendamaian Kristus. Jadi bagaimana Anda diselamatkan, Martin? Hanya melalui darah pendamaian Kristus. Dan melalui iman Anda di dalamnya. Juru selamat kita yang mulia mengundang kita untuk menyatukan diri kita dengannya, untuk menyatukan kelemahan kita dengan kekuatannya. Ketidaktahuan kita dengan hikmatnya, ketidaklayakan kita dengan jasa-jasanya. Penyediaan Allah menjadi sekolah, di mana kita belajar kelemah lembutan dan kerendahan hati Yesus. Kita memerlukan iman Yesus. Tuhan telah menetapkan di hadapan kita, bukan jalan yang kita pilih sendiri, yang nampaknya lebih mudah dan lebih menyenangkan. Melainkan tujuan sejati kehidupan. Kita mesti bekerja sama dengan agen sorga yang diterapkan. Dalam pekerjaan menyelaraskan tabiat kita kepada model ilahi. Ini berkaitan dengan cara Anda berpikir dan cara Anda bertindak. Tidak ada orang yang bisa melalaikan atau tidak mengikuti hal ini, tanpa membahayakan jiwa mereka. Jadi, nomor 1, rencana keselamatan dikaitkan kepada pendamaian dan darah Kristus. Itu merupakan pekerjaan sempurna yang dilakukan Yesus, guna menyelamatkan manusia berdosa. Yesaya 53 ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Martin, lebih dari 700 tahun sebelum Masehi, nubuatan ini menceritakan apa pekerjaan Mesias itu. Apa yang akan Yesus lakukan? Dia akan menanggung dosa banyak orang, dan akan menjadi pengantara bagi para pemberontak. Dan pendamaian akan membayar harga bagi hukum yang dilanggar. Markus 15 ayat 28, demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang berdosa. Jadi, Perjanjian Baru mengakui bahwa kutipan ini merujuk kepada Yesus Kristus. Ya, dan yang menunjukkan bahwa nubuatan digenapi. Nah, Talmud tentunya menerapkan hal ini kepada hal yang sama sekali berbeda. Dan Perjanjian Baru sangat tegas menyatakan bahwa kita sedang berhadapan dengan nubuatan mengenai Yesus Kristus. Dan memang demikian adanya. Mengenai pendamaian. Pandangan Protestan ialah,
Allah Bapa melakukan murka-Nya dengan menimpakannya kepada anaknya. Dan anaknya itu mati untuk Anda. Maka argumentasinya oleh para ahli teologi, Allah Bapa adalah pribadi yang jahat. Anak menjadi pribadi yang mesti Anda hormati. Tetapi Allah Bapa menjadi pribadi yang mesti Anda benci. Tetapi bagaimana jika Allah Bapa dan Anak membagi rencana ini bersama-sama, dan berkata, Aku akan menanggung hukuman dan akibat dari hukum yang dilanggar. Dan itu adalah kematian, karena upah dosa adalah maut. Dan itu yang menjadi murka, karena itu menyebabkan kematian anak Allah. Tetapi yang merupakan suatu keputusan bersama, bahwa mereka akan mengalami kepedihan dan penderitaan ini dalam diri mereka guna membayar hukuman. Mereka sesungguhnya menyelamatkan. Benar. Nah, paham Katolik memiliki pandangan baru. Dikatakan, Allah Bapa memiliki kasih yang mengorbankan diri, dan karenanya Yesus mati. Tetapi Yesus mati bukan untuk Anda. Darah Yesus ditumpahkan bukan untuk memuaskan permintaan dari hukum yang dilanggar. Jadi dengan kata lain, ini merupakan penunjukan dari penurutan hingga kematian. Tetapi itu merupakan hal yang bisa juga dilakukan orang-orang kudus. Jadi, saya juga bisa melakukannya. Bisakah saya mati untuk dosa Anda, Martin? Tidak bisa. Tetapi itulah yang mereka ajarkan. Itu mengapa dalam bagian pertama, kita telah menunjukkan mengenai peti manfaat, jasa kematian Yesus mengisi peti dengan jasa-jasa. Dan orang-orang lain, yang melakukan pekerjaan yang sama, juga lebih mengisi peti itu. Baiklah, jadi itu adalah dua pandangan. Jadi Anda tidaklah diselamatkan oleh darah anak domba. Darah ditumpahkan karena Yesus menurut hingga kematian, tetapi tidaklah ditumpahkan untuk Anda. Menurut mereka. Baiklah, mari kita pastikan, kita menafsirkan hal ini dengan benar. Ini adalah Alan Jones, pastor dari Katedral Grace di San Francisco, dan dia menulis buku Reimagining Christianity, di mana dia menuliskan, penetapan gereja kepada kematian Yesus, sebagai suatu tindakan menyelamatkan universal, mesti diakhiri. Dan tempat salib, mesti dibayangkan ulang dalam iman Kristen. Mengapa? Karena kultus penderitaan dan Allah yang kejam di belakangnya. Itu merupakan penyelewengan total dari rencana keselamatan. Dan juga tabiat Allah. Mengenai pendamaian, Jones juga mengatakan, pengorbanan Yesus adalah demi memuaskan murka Allah. Penggantian penghukuman, merupakan nama dari doktrin jahat ini. Jadi, dengan kata lain, mereka sama sekali menentang pandangan Protestan. Mari kita melihat ayat Alkitab. Roma 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Suatu hilasterio, di atas tutup pendamaian. Karena iman, dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya bagi penghapusan dosa-dosa di masa lalu. Pada masa kesabarannya. Martin, apakah Anda diselamatkan melalui darah anak domba? Ya. Dan melalui kebenaran Kristus yang mesti diterapkan, bukan dari kebenaran yang keluar dari perbuatan saya. Bagi penghapusan dosa-dosa di masa lalu, melalui kesabaran Allah. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata, bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ini adalah pembenaran melalui iman. Dan ini merupakan pekerjaan sempurna, yang diselesaikan di kayu salib. Dan saya mesti menerapkannya melalui iman. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Jadi tidak ada hal yang bisa saya tambahkan. Saya hanya dapat memiliki perhentian dalam pekerjaan yang sempurna. Tentu saja. Saya tidak bisa menambahinya. Sama seperti hal kecil yang tidak bisa saya tambahkan kepada penciptaan dunia. Karena manusia bahkan belum ada, ketika dunia diciptakan. Kecuali di bagian akhir, dari hari ke-6. Jadi mari kita pastikan, Kolose 1 ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Apakah itu membatalkan teologi Katolik? Ya. Sepenuhnya. Kolose 1 ayat 20, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya,
baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga. Siapa yang melakukan pekerjaan? Yesus. Dan melalui darah Yesus, saya diselamatkan. Dan penting untuk menyadari bahwa darah Yesus yang ditumpahkan bagi kita, adalah untuk mendapatkan kemenangan atas kematian kedua. Bukan kematian pertama, karena Dia menang atas kematian kekal. Alasan satu-satunya, mengapa kubur tidak bisa menahan Yesus, karena Yesus tidak berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus berkata di kayu salib, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Allah tidak pernah meninggalkan siapapun di dalam kematian pertama. Hanya dalam kematian kedua, Anda ditinggalkan oleh Allah. Kolose 1 ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya. Di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Apakah kematian, penderitaan dan darah Kristus membersihkan saya dari dosa-dosa, jika saya menerapkannya melalui iman? Ya, secara lengkap. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi, itu satu-satunya cara agar Anda tidak dipersalahkan, dan menjadi kudus adalah melalui iman kepada kebenaran Kristus. Apakah Anda memiliki kebenaran Anda sendiri? Tidak. Saya senang, tidak perlu menyombongkan diri. Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Alkitab tidaklah selaras dengan doktrin Katolik. Jadi doktrin Katolik didasarkan kepada tradisi dan kekafirannya. Ini adalah Babel. Anda diselamatkan oleh perbuatan Anda, tidak mempercayai hal yang Allah katakan. Mari kita lihat pendapat Protestan, seperti Katekismus Heidelberg. Bagaimana cara Anda dibenarkan di hadapan Allah? Jawab, hanya oleh iman sejati di dalam Yesus Kristus. Jadi meskipun hati nurani saya menuduh saya, bahwa saya telah terang-terangan melanggar semua hukum Allah dan tidak mengikutinya. Dan saya masih cenderung melakukan semua kejahatan, karena itulah kecenderungan saya. Meskipun demikian, Allah, yang tanpa jasa apapun dari diri saya, melainkan hanya semata-mata oleh kasih karunia, memberikan dan memperhitungkan kepada diri saya, suatu keadaan sempurna. Dari kebenaran dan kekudusan Kristus, bahkan seperti seolah-olah saya tidak pernah berdosa, atau melakukan dosa-dosa. Seperti seolah-olah saya telah mengikuti dengan sempurna, hal yang Kristus telah buat untuk saya. Yaitu semua hal yang saya terima dari jasa Kristus, dengan hati saya yang percaya. Itulah pendapat dari kaum reformasi. Itu adalah posisi Alkitabiah. Jadi, dengan kata lain, jika Anda tidak menerima hal ini, maka Anda tidak berhak beristirahat di dalam karya yang sempurna. Anda tidak bisa memiliki perhentian di dalam pekerjaan yang sempurna, karena Anda masih sibuk mencoba menyelamatkan diri Anda sendiri. Baiklah. Mari kita melihat kutipan dari buku Kisah Para Rasul. Dengan kejelasan nyata dan kuasa, Rasul menyajikan doktrin pembenaran oleh iman di dalam Kristus. Rasul juga berharap, gereja-gereja lain, bisa ditolong dengan instruksi yang dikirimkan kepada orang-orang Kristen di Roma. Tetapi hanya sangat samar-samar, dia bisa meramalkan pengaruh yang berdampak jauh, dari kata-katanya. Di sepanjang zaman, kebenaran besar, pembenaran oleh iman, telah berdiri menjadi mercusuar dahsyat. Yang membimbing orang-orang berdosa yang bertobat, dalam cara kehidupan. Terang inilah, yang membuyarkan kegelapan yang menyelubungi pikiran Luther. Dan yang mengungkapkan kepadanya, kuasa darah Kristus, untuk menyucikan dari dosa. Terang yang sama telah memimpin ribuan jiwa yang terbebani dosa, kepada sumber sejati pengampunan dan damai. Untuk tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, setiap orang Kristen mesti mengucap syukur kepada Allah. Tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, merupakan duri dalam daging bagi Roma. Benar. Ini menarik, untuk Roma. Saya pikir ini tidak kebetulan. Ada kutipan lainnya dari Signs of the Times. Luther menggali kitab suci, dengan ketertarikan dan semangat, yang tidak habis-habisnya. Dan pada akhirnya, menemukan di dalamnya jalan kehidupan yang diungkapkan dengan jelas. Dia menyadari, bukannya kepada Paus, melainkan kepada Kristus, manusia mesti mencari pengampunan dan pembenaran. Tidak ada nama lain,
di kolong langit ini, yang diberikan kepada manusia, di mana kita beroleh selamat. Kristus adalah satu-satunya pendamaian bagi dosa. Kristus menjadi korban yang sempurna dan yang memadai bagi dosa-dosa seluruh dunia. Menjamin pengampunan bagi semua orang yang akan percaya kepadanya, seperti yang ditetapkan Allah. Yesus sendiri berkata, "Akulah pintu, melalui aku, jika ada orang yang masuk, orang itu akan diselamatkan." Luther melihat bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia, bukan untuk menyelamatkan orang-orang dalam dosa mereka, melainkan menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka, yaitu dengan satu-satunya jalan, di mana orang berdosa bisa diselamatkan, adalah dengan bertobat kepada Allah. Karena pelanggaran kepada hukum Allah, dan beriman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, baik bagi pengampunan dosa, maupun kasih karunia, guna menghidupi kehidupan penurutan. Itu yang disebut pengudusan. Anda tidak bisa melakukannya sendirian. Anda bisa mempercayai Kristus, tetapi Anda memerlukan Dia untuk menolong Anda untuk menurut dalam kehidupan. Pekerjaan Kristuslah yang dilakukan bagi umat manusia. Jadi, apa itu tanda binatang? Yang dipertentangkan kepada meterai atau tanda Allah. Karena adanya pertentangan, kata yang kita baca, tanda atau meterai adalah konsep yang sama. Jadi, Allah memiliki meterai atau tanda. Demikian juga binatang, atau paham Katolik, juga memiliki. Keluaran 31 ayat 13. Katakanlah kepada orang Israel, demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-menurun. Sehingga kamu mengetahui, bahwa akulah Tuhan, yang menguduskan kamu. Jadi, dari mana asal pengudusan Anda? Dari Tuhan. Siapa yang menyatakan Anda benar? Tuhan. Baiklah. Dan Anda dinyatakan benar, semata-mata dilandaskan atas kebenaran Kristus. Baiklah. Nah, apakah Sabat dikaitkan dengan hal ini? Tidak bisa dipisahkan. Ini adalah sebuah tanda, bukan? Jadi Martin, jika Anda menguduskan Sabat, itu berarti Anda memperingati pekerjaan penciptaan yang sempurna. Menurut Kitab Ulangan, itu juga berarti memperingati pekerjaan keselamatan yang sempurna. Apakah Allah membawa keluar bangsa Israel keluar dari Mesir, ataukah mereka di dalam kekuatannya sendiri keluar dari Mesir? Itu sama dengan kasus Musa, yang dulunya berpikir dalam kekuatannya sendiri. Sehingga Allah mengirimkan Musa ke padang belantara selama 40 tahun, untuk merubah cara berpikirnya. Poin yang bagus. Baiklah, dapatkah Anda memisahkan Sabat dari tanda pengudusan dan keselamatan? Tidak dapat. Keluaran 31 ayat 14, haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu, siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi Sabat artinya perhentian, dan itu merupakan lawan dari pekerjaan. Tepat sekali. Martin, orang berkata, jika Anda menyucikan Sabat, maka agama Anda itu berdasarkan perbuatan. Ya, Anda seorang legalis. Tetapi Martin, jika Sabat itu berarti beristirahat, lalu bagaimana bisa itu berarti pekerjaan? Kenyataannya, jika ini berarti pekerjaan, Anda akan mati. Ya, karena Anda tidak menguduskan Sabat sesuai tujuannya. Baiklah, jadi hari Sabat sangat terkait kepada hal ini. Ini akan semakin menarik. Dan jubah kebenaran. Yehezkiel 16 ayat 14. Dan namamu termasyur di antara bangsa-bangsa. Ini sedang membicarakan jemaatnya, bangsa Israel. Karena kecantikanmu, karena ini sempurna. Sebab sangat sempurna adanya. Oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu, demikianlah firman Tuhan Allah. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan ketermasyuranmu. Dan engkau menghamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat. Baiklah, nah, bagaimana Anda bisa dinyatakan sempurna? Melalui Allah. Melalui keindahannya. Melalui karyanya. Melalui kebenarannya. Siapa yang menaruhnya kepada Anda? Allah sendiri. Allah menaruhnya kepada Anda. Jadi bagaimana Anda diselamatkan? Melalui Allah dan melalui kebenaran Allah. Tetapi mereka tidak menyukainya. Mereka ingin keindahan diri mereka yang bersinar, melalui perbuatan mereka. Anda tidak bisa diselamatkan oleh perbuatan Anda. Anda hanya bisa diselamatkan oleh kebenaran Kristus. Jadi, dalam kitab Matius 22 dibahas topik ini, ketika Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu,
ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu tidak bisa berkata apapun. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Martin, jika pakaian Anda salah, bisakah Anda diselamatkan? Tidak. Jadi jika Anda ada di pesta, dan memakai pakaian Anda sendiri, maka Anda akan hilang. Anda mesti memiliki kebenaran Kristus. Apakah penting melakukan pilihan yang benar? Ya. Apa akibatnya kalau memilih yang salah? Akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling pekat. Jadi, pakaian pesta ini adalah jubah kebenaran di mana Kristus menyajikannya untuk Anda, dan Anda mesti menerapkannya melalui iman. Di sini ada kutipan dari buku Selected Messages, yang sangat menarik. Ada yang menulis kepada saya dan bertanya, apakah pekabaran pembenaran oleh iman adalah pekabaran malaikat ketiga? Dan saya menjawabnya, memang ini adalah pekabaran malaikat ketiga secara tegas. Di dalam kepenuhannya, inilah pekabaran itu. Jadi, Martin, apakah ini merupakan pekabaran positif atau pekabaran negatif? Ini adalah pekabaran positif. Tetapi jika Anda menolak menerimanya, maka akibatnya akan sangat negatif. Dan sayangnya, itu tidak akan menjadi pekabaran yang positif. Baiklah. Di sini ada kutipan lainnya, dari buku Penginjilan. Pekabaran ini akan lebih meninggikan juru selamat, bagi dunia sebagai korban bagi dosa seluruh dunia. Pekabaran ini menyajikan pembenaran melalui iman, dengan jaminan. Ini sama seperti dalam kebenaran. Pekabaran ini akan mengundang orang-orang untuk menerima kebenaran Kristus, yang sudah nyata dalam penurutan kepada semua hukum-hukum Allah. Martin, ini sangat lengkap. Apakah ini selaras dengan nas Alkitab, dan mereka beristirahat, tetapi perbuatan mereka mengikutinya? Tepat sekali. Jadi perbuatan merupakan akibat dari menerima kebenaran Kristus. Anda mesti memiliki iman Yesus. Apakah Yesus berjalan selaras kepada perintah Allah? Ya. Yesus sucikan Sabat? Ya. Mestikah saya lakukan hal yang sama? Masalahnya adalah seperti yang tadi Anda sebutkan. Jika Anda ingin mengatakan kepada orang yang menyucikan hari Sabat sekarang sebagai legalis, mengapa Yesus menyucikan Sabat? Bukan untuk menjadi legalis, melainkan sebagai tindakan nyata penurutan Yesus kepada Bapanya. Benar. Jadi, orang-orang mesti mengarahkan mata mereka kepada pribadi ilahi. Jasa-jasanya, dan kasihnya yang tidak berubah untuk keluarga manusia. Semua kuasa telah diserahkan ke dalam tangannya, sehingga Kristus bisa membagikan pemberian-pemberian melimpah kepada manusia. Dan menerapkan pemberian tak ternilai dari kebenarannya sendiri, kepada agen manusia yang tak berdaya. Inilah pekabaran yang Allah perintahkan agar diberitakan kepada dunia. Ini merupakan pekabaran malaikat ketiga yang mesti diberitakan dengan suara nyaring, dan disertai dengan pencurahan rohnya secara melimpah ruah. Anda tidak bisa memisahkan kebenaran Kristus dari malaikat ketiga. Ini merupakan intisari. Ini merupakan kebenaran dan kepastian dari pekabaran malaikat ketiga. Tetapi ini ada kaitannya dengan cara Anda bertindak karena ini juga berkaitan dengan tangan Anda. Ya. Martin, mari kita tegaskan, apa yang menjadi tiang utama dari reformasi. Ingatlah, mereka telah melupakan jalan-jalan mereka. Ya, benar. Mereka melupakan jalan-jalan mereka. Mereka sempurna ketika mereka memiliki daya tariknya, tetapi kemudian mereka lupa. Martin Luther mengatakan mengenai doktrin pembenaran, yang hanya oleh iman saja. Tidak ada hal yang bisa diserahkan atau dihilangkan. Tidak juga hal yang bisa diberikan atau diizinkan yang bertentangan. Ini adalah intisari Injil. Martin Luther menyatakan, jika artikel mengenai pembenaran hilang, semua doktrin Kristen juga akan hilang dalam waktu bersamaan. Doktrin mengenai pembenaran ini, menjadi kepala dan batu penjuru. Ini saja yang bisa memberi makan, membangun, merawat, dan membela gereja Allah. Dan tanpa itu, gereja Allah tidak bisa bertahan dalam 1 jam saja. Ketika artikel mengenai pembenaran jatuh, segala sesuatunya juga akan jatuh. Sudah rubuh Babel. Menarik, di sini Ellen White juga mengulangi. Ini sungguh menarik, bagaimana semuanya selaras. Martin,
Hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah sungguh memastikan pandangan Martin Luther adalah selaras kepada kitab suci. Mari kita melihat Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Apakah itu selaras dengan pandangannya? Ya, tepat sama. Roma 3 ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Apakah itu selaras? Ya. Tetapi jangan kita lupa ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Itu yang menjadi intisarinya. Bukan hukum yang bersalah, melainkan diri saya. Benar. Dan Kristus mati, karena hukum yang dilanggar. Jika hukum bisa diubah, Kristus tidak perlu mati. Jadi hukum berlaku, dan salib menjadi penjamin bahwa hukum tetap berlaku. Tetapi saya tidaklah dibenarkan dengan menuruti hukum, karena sesungguhnya saya mati. Benar. Orang mati tidak bisa menuruti hukum. Jadi saya mesti dibenarkan oleh Kristus. Saya mesti memiliki kebenaran yang diperhitungkan dan dipraktekkan, agar memiliki kehidupan. Dan kehidupan yang saya alami, adalah kehidupan anak Allah yang hidup di dalam diri saya. Dan hasil dari kehidupan itu, adalah menuruti hukum. Ya, kita meneguhkan hukum. Perbuatan mengikuti. Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Jadi, apakah mereka menuruti hukum? Ya. Apakah itu berdasarkan perbuatan? Tidak. Ini berdasarkan konsekuensi. Berdasarkan iman, dan konsekuensinya mengalir begitu saja. Apakah Allah ingin membawa Anda selaras kepada kehendak-Nya? Ya. Maka Anda mesti menuruti hukum, benar. Roma 10 ayat 3, sebab, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Filipi 3 ayat 9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ini sangat jelas. Ayat ini memberitahu Anda bahwa ini jalan menuju keselamatan. Hal lain yang di luar itu adalah palsu. Di sini ada kutipan dari Selections from Testimonies to Managers and Workers. Hanyalah orang-orang yang menerima meterai Allah yang hidup akan memiliki paspor melewati pintu gerbang ke kota suci. Tetapi adanya banyak orang yang memikul tanggung jawab yang dikaitkan kepada pekerjaan Allah, bukanlah umat percaya sepenuh hati. Dan ketika mereka tetap dalam keadaan itu, tidak bisa menerima meterai dari Allah yang hidup. Mereka hanya percaya kepada kebenaran diri mereka sendiri, yang Allah anggap sebagai kebodohan dan sifat takabur. Ini adalah intisari Injil. Ini tidak bisa dikompromikan dalam cara apapun juga. Nah Martin, baru-baru ini, dunia menyaksikan suatu penanda tanganan kesepakatan mengenai deklarasi pembenaran oleh dunia Protestan, untuk membawa paham Katolik dan paham Protestan kembali selaras. Tetapi dua hal itu saling bertentangan, dan tidak mungkin berkompromi. Mari kita lihat apa yang terjadi. Kebanyakan dunia Kristen mengetahui hal dramatis yang terjadi di Augsburg, Jerman pada tanggal 31 Oktober tahun 1517. Pada tanggal itu, seorang rahib yang tidak dikenal, bernama Martin Luther pergi ke pintu utara, dari gereja Puri Wittenberg, dan memakukan 95 dalil ke pintunya. Pemikiran satu-satunya mengenai surat pengampunan dosa, membawa perhatian utama, kata pengampunan. Dalam kenyataannya, surat pengampunan dosa merupakan hasil akhir dari hal rumit teologia, semuanya berpusat kepada kata pengampunan. Pengampunan, sebaliknya, berkaitan kepada pertanyaan penghukuman, neraka dan sorga. Secara keseluruhan, hal-hal ini terkait kepada misi Yesus Kristus dan Injil keselamatan. Ini berasal dari Christian Witness to Roman Catholicism, yang merupakan suatu organisasi yang berlandaskan Protestan. Hal yang mungkin tidak diketahui oleh kebanyakan orang-orang Kristen, yaitu pada tanggal 31 Oktober tahun 1999. 482 tahun setelah Luther melancarkan protesnya. Peristiwa dramatis lainnya terjadi di tempat yang sama. Dengan memilih hari yang tepat sama, dan di tempat tantangan Luther, perwakilan dari agama Katolik Roma dan dari Federasi Lutheran Dunia, menandatangani suatu persetujuan yang berjudul Pernyataan Bersama Mengenai Doktrin Pembenaran,
yang disambut oleh beberapa pihak yang bersemangat, sebagai berakhirnya perpecahan Katolik Roma dan Protestan. Dokumen ini sangat banyak disorot pers dan menjadi perhatian seluruh dunia. Mari kita melihat intisari dari deklarasi bersama tentang pembenaran. Kita membaca, ini pengakuannya. Bersama-sama, kami mengakui. Hanya oleh kasih karunia, dalam iman, dalam pekerjaan penyelamatan Kristus. Dan bukan disebabkan oleh jasa dari pihak kami diterima oleh Allah dan menerima Roh Kudus. Yang memperbaharui hati kami, sementara memperlengkapi dan memanggil kami untuk perbuatan baik. Lalu adanya komentar, dan mereka berkata, perhatikan, hanya oleh kasih karunia, tidaklah sama dengan oleh iman saja. Perhatian, bukan oleh karena jasa dari pihak kami, tidaklah menghilangkan jasa-jasa yang dihasilkan oleh Roh Allah. Perhatikan, menerima Roh Kudus, tidaklah didefinisikan. Roma mempercayai bahwa Roh Kudus dipanggil turun ke dalam air, dalam baptisan kanak-kanak. Dan yang dicap sebagai penegasan. Sedangkan orang-orang Kristen tidaklah demikian. Sesungguhnya lebih banyak dari hal ini, Martin. Hanya oleh kasih karunia, dalam iman kepada pekerjaan penyelamatan Kristus. Tidaklah sama dengan hanya oleh iman saja, di dalam darah pendamaian Kristus. Benar. Ini suatu hal yang sangat berbeda. Ini kembali kepada peti jasa-jasa. Ya, saya bisa bersifat lemah lembut, dan bisa menawarkan kasih karunia, tetapi saya tidak bisa menawarkan pendamaian untuk Anda. Saya hanya bisa menawarkan kasih karunia kepada Anda. Jadi, pernyataan ini adalah hal yang samar-samar. Hanya oleh kasih karunia, harusnya dibaca, hanya oleh iman saja di dalam darah penyelamatan Kristus. Tetapi terbaca, di dalam perbuatan penyelamatan Kristus. Itu adalah doktrin Katolik. Lalu dikatakan, bukan karena jasa dari pihak kami, kita diterima oleh Allah dan menerima Roh Kudus. Yang memperbaharui hati kami, sementara memperlengkapi dan memanggil kami untuk perbuatan baik. Itu bukanlah pembenaran. Itu adalah penyucian. Jadi pertama-tama, ini bukanlah pernyataan mengenai pembenaran. Dan ini merupakan penulisan ulang, agar terlihat untuk memuaskan Protestan, tetapi ini adalah doktrin Katolik, secara keseluruhan. Ini adalah kompromi di pihak Protestan, dan habis terjual. Apa yang dikatakan oleh Tony Palmer, yang nampaknya direstui oleh Paus Francis. Dia berkata, kami kaum Protestan, yang menandatangani dokumen bersama ini, tidak lagi memprotes doktrin keselamatan oleh Gereja Katolik. Kita sekarang memberitakan Injil yang sama. Dan dia berkata, kata ada di sana, tetapi itu adalah kasih karunia, dan bukan iman. Martin, ini adalah suatu penyelewengan keadilan. Sulit dipercaya. Apakah pandangan Luther tentang berkompromi? Perundingan mengenai doktrin dan persetujuan, sangat tidak menyenangkan saya. Karena hal ini sama sekali tidak mungkin, kecuali Paus menghapus kepausannya. Karenanya hindari dan lari dari orang-orang yang mencari jalan tengah. Pikirkan saya setelah saya mati dan orang-orang jalan tengah itu akan muncul, karena tidak akan ada hal baik yang akan dihasilkan. Tidak akan bisa adanya kompromi. Deklarasi bersama ini, apakah ini kompromi? 100% sayangnya, mereka kembali berada di bawah perlindungan Ibu. Baiklah, saya akan lebih jauh, Martin. Ini bukan sekedar kompromi. Karena kompromi, adanya orang yang menyerah, dan pihak lainnya juga menyerah. Maka adanya kompromi. Sedangkan ini terjual habis. Benar, karena Roma tidaklah berubah. Roma tidaklah memindahkan satu noktah pun, hanya memfrase ulang, untuk membodohi kaum Protestan. Dan mereka menelannya bulat-bulat. Jadi, di tahun 1999, adanya Christian Krause dan Edward Idris, dan Kardinal Cassidy, yang menandatangani deklarasi bersama tentang pembenaran. Itu bukanlah deklarasi bersama. Itu adalah penghindaran dari satu pihak. Itu adalah menyerah. Kaum Metodis bergabung dalam deklarasi mengenai pembenaran, dan mereka menandatangani dokumen. Demikian juga dunia Injili turut bergabung. Persatuan Gereja Reformat Persatuan Dunia bergabung bersama dalam persetujuan Katolik Lutheran mengenai pembenaran. Jadi semuanya turut menandatangani. Apakah paham Protestan menyerahkan doktrin utama miliknya di dalam proses itu? Ya. Jika misalnya saja mereka telah memahami arti sejati dari pendamaian, dan hubungannya kepada hukum Allah, mereka tidak akan jatuh dalam perangkap ini.
Benar. Tetapi karena mereka pergi meninggalkan hukum, dan berkata, hukum tidak lagi diperlukan, mereka menjadi sasaran empuk untuk masuk dalam perangkap ini. Jika kita membaca buku Kebahagiaan Sejati, salah satu buku indah yang ada di dunia ini sekarang. Keseluruhan hati mesti diserahkan kepada Allah, kalau tidak, perubahan tidak bisa dilakukan dalam diri kita. Di mana kita dipulihkan kepada keserupaan kepada Allah. Secara alami, kita terasing dari Allah. Kitab suci menggambarkan keadaan kita dalam kata-kata seperti, mati dalam pelanggaran dan dosa-dosa. Keseluruhan kepala sakit, keseluruhan hati tidak sadar. Tidak ada yang baik di dalamnya. Kita dicengkeram erat dalam perangkap setan, dibelenggu oleh keinginannya. Dan ini mengutip dari kitab Efesus, Yesaya dan Timotius. Allah menginginkan untuk membebaskan kita. Tetapi karena hal ini meminta keseluruhan transformasi, pembaharuan dari keseluruhan keadaan kita mesti menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya. Peperangan terhadap diri sendiri adalah peperangan terbesar yang pernah terjadi. Menyerahkan diri sendiri, menyerahkan semuanya kepada kehendak Allah memerlukan perjuangan. Tetapi jiwa mesti diserahkan kepada Allah, sebelum dapat diperbaharui dalam kesucian. Saya tidak bisa menyumbang, saya hanya bisa berserah. Berserah, dan membiarkan Allah yang bekerja di dalam diri Anda. Benar. Nah, ada contoh terkenal tentang hal ini di dalam Alkitab, yaitu dalam Lukas pasal 18. Lukas 18 ayat 10, dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Tidak mudah bagi umat manusia untuk merendahkan dirinya. Ini sangat sulit. Dan karenanya, oleh kecenderungan alami, memilih bagian itu. Martin, Anda hanya bisa diselamatkan oleh kebenaran Kristus. Jadi apa yang dikatakan oleh doktrin Katolik, ingat, ini adalah bersifat tidak bisa salah, selalu benar. Ini adalah pernyataan ex cathedra dari kedudukan uskup. Tidak bisa diubahkan dan tidak bisa ditarik. Jika ada yang berkata bahwa keadilan yang diterima, tidaklah dipertahankan dan meningkat di hadapan Allah, melalui perbuatan-perbuatan baik. Tetapi perbuatan-perbuatan itu hanya merupakan buah-buah dan tanda-tanda dari pembenaran yang diperoleh. Tetapi yang bukan penyebab dari peningkatannya, kiranya orang itu dianatema, dikutuk. Itu merupakan penyangkalan kepada kitab suci. Sangat bertentangan. Itu adalah lawan dari doktrin Protestan, dan merupakan penyangkalan kepada kitab suci. Jadi masalahnya, tidak peduli apapun yang terjadi, Anda tidak bisa menandatangani persetujuan bersama dengan Roma. Karena mereka tidak bisa mengubah posisi mereka. Ini adalah pernyataan yang selanjutnya, yang dibuat dalam Konsili Vatikan II, hanyalah liturgi, tata cara ibadah, yang dilalui. Khususnya dalam bagian persembahan ilahi, korban ekaristi, semua itu adalah penghujatan. Karena memang tidak ada persembahan korban ilahi ekaristi. Karena oleh satu persembahan korban, Kristus telah menyempurnakannya, dan liturgi adalah segala hal yang terjadi di dalam suatu pelayanan, ibadah. Pekerjaan dalam penebusan kita diselesaikan. Apakah ada darah di situ? Tidak ada. Dan khusus melalui liturgi, umat-umat yang setia bisa menyatakan di dalam kehidupan mereka. Dan menyatakan kepada orang lain, misteri Kristus dan sifat alami dari gereja yang sejati. Martin, pernyataan itu sama sekali menyangkali pendamaian. Jadi, penting untuk menyadari, karena kita sibuk dengan pemberitaan pekabaran malaikat ketiga. Dan tetap mengidentifikasi binatang dan apa yang diajarkannya. Dan ketika Anda mengikutinya, Anda sedang menyembah binatang. Dan ketika Anda mengikutinya, Anda akan hilang. Dan Anda akan menerima tanda binatang. Di sini ada kutipan bagus lainnya, dari Signs of the Times. Semua orang yang bertekad melayani Allah, akan berupaya untuk memahami dan melakukan kehendak Allah, dengan harga yang mesti dibayar. Hamba Allah yang sejati, akan ditunjukkan dengan penurutan mereka yang rela hati kepada semua perintah dari Tuhan mereka. Jika engkau mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Jika Anda tidak melakukannya, maka Anda adalah pendusta, dan kebenaran tidak ada dalam diri Anda, sesederhana itu. Mereka tidak akan bersungut-sungut, dan mencari-cari kesalahan hukum.
melainkan akan menyatakan dalam kata-kata dan perbuatan, inilah kasih kepada Allah. Dengan kita menuruti perintah-perintah Allah, dan perintah-perintah Allah itu tidaklah menjadi beban. Dalam menuruti hukum, mereka sedang melakukan hal yang menyenangkan dalam pandangan sorga. Dan semua janji dari firman Allah, ditujukan untuk mendukung orang-orang yang setia dan menurut. Mereka bisa berharap kepada belas kasihannya, yang dibangun atas hal tak tergoyahkan, mendapatkan keinginan hati mereka. Karena kehendak mereka, ditempatkan dalam kehendak Allah. Menjadi kesukaan mereka, dalam melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan Allah. Pintu-pintu gerbang kota kekal, akan terbuka bagi bangsa-bangsa, yang telah menuruti kebenaran. Hamba-hamba Allah akan makan buah dari pohon kehidupan dan akan menikmati kekayaan tak terselami, sepanjang masa kekekalan. Orang muda yang kaya bertanya kepada Yesus, apa yang mesti saya lakukan, guna memperoleh hidup kekal? Turutilah hukum Allah, itu jawabannya. Martin, ada hal kecil lainnya yang menyertai pekabaran malaikat ketiga. Dan kita mesti melihat hal ini, juga dari sudut pandang Alkitabiah. Ini berasal dari Medical Ministry, halaman 188. Pekerjaan misionari medis adalah merupakan tangan kanan dan lengan kepada pekabaran malaikat ketiga. Yang mesti diberitakan kepada dunia berdosa dan setiap dokter, manajer dan para pekerja. Dalam setiap level, dalam melakukan bagian mereka secara setia, sedang melakukan pekerjaan dari pekabaran. Dari diri mereka, suara kebenaran akan menggema kepada semua bangsa, suku bangsa, bahasa dan kaum. Dalam pekerjaan ini, para malaikat sorga turut serta. Mereka membangkitkan sukacita spiritual dan melodi dalam hati orang-orang yang telah dibebaskan dari penderitaan. Dan sukacita dan ucapan syukur kepada Allah, mengalir dari hati banyak orang yang telah menerima kebenaran yang berharga. Jadi, pekerjaan misionari medis, memulihkan tubuh, merupakan bagian dari pekabaran. Ya, karena dari hal itu terjadi pemulihan pemikiran. Baiklah, Tuhan Yesus adalah teladan kita. Dia datang ke dalam dunia sebagai pelayan umat manusia, bepergian dari kota ke kota, dari desa ke desa. Mengajarkan Injil Kerajaan dan menyembuhkan orang-orang sakit. Kristus lebih banyak melewatkan waktu melakukan penyembuhan, daripada mengajar. Jadi, ini merupakan bagian dari pekabaran. Nanti kita akan mendalaminya. Mari kita melihat meterai kekuasaan. Karena Anda mesti dimeteraikan, benar. Ya, itu hal yang kita baca. Dan ketika Anda dimeteraikan, itu menjadi paspor Anda ke sorga. Tetapi paspor Anda ke sorga, adalah jubah kebenaran. Jadi itu meterainya. Jadi, meterai dan jubah kebenaran, mesti saling selaras. Mari kita meneliti meterai kekuasaan. Ini ada dalam kitab Keluaran pasal 20. Di pusat 10 hukum Allah. Dan ini mengenai perintah Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya hendaklah kamu bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi di hari ke-7, adalah menjadi Sabat, Tuhan, Allahmu. Pada hari itu, kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Juga anakmu laki-laki, anakmu perempuan, juga hambamu laki-laki, dan hambamu perempuan. Juga ternakmu, juga orang-orang asing yang ada dalam gerbangmu. Jadi, Anda mesti beristirahat di hari Sabat. Mengapa? Sebab 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum ini memberi otoritas kepada keseluruhan 10 hukum. Benar. Mengapa? Karena ini memberitahu Anda, siapa pemberi hukum itu ini. Adalah Tuhan, yang dalam bahasa Ibraninya Yahweh, yaitu nama Allah. Tuhan menciptakan, itulah gelarnya. Dia adalah pencipta. Dan ini yang menjadi wilayah kekuasaannya, langit dan bumi. Sama seperti meterai lain, meterai dari Presiden Amerika Serikat mesti memiliki unsur-unsur tersebut. Untuk menjalankan undang-undang, dia mesti berkata, saya, nama apapun itu. Kemudian, jabatan Anda, Presiden. Kemudian wilayahnya, Amerika Serikat, atau negara lainnya. Hal yang sama berlaku. Jadi meterai memberi otoritas kepada hukum. Tanpa hukum Sabat, keseluruhan hukum bisa dibuat oleh siapa saja, semua orang bisa melakukannya. Dan juga dikatakan, ingatlah, dan kita bisa melihat jelas, bahwa semua orang lupa. Dan dalam Yesaya 58 ayat 13, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata hal yang kosong. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub,
bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Sabat dikaitkan kepada warisan Yakub, yaitu hidup kekal. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia. Untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Jadi ini hanya untuk orang Yahudi, Martin. Tidak, bagi seluruh dunia. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Jadi, Sabat adalah untuk semua bangsa. Ini bukan Sabat orang Yahudi. Ini untuk umat manusia. Dan Anda mesti menyebutnya sebagai kesukaan, karena Anda beristirahat, Anda tidak bekerja. Anda beristirahat dalam pekerjaan yang sempurna, rencana keselamatan. Jadi, Nabi Yesaya menunjukkan hukum yang telah ditinggalkan. Itu akan membangkitkan landasan bagi banyak keturunan, dan engkau akan disebut orang yang memperbaiki hal yang rusak. Jadi nubuatan ini juga berlaku di zaman kita. Kerusakan terjadi kepada hukum, ketika Sabat diubahkan oleh kekuasaan Roma. Tetapi waktunya telah tiba untuk lembaga ilahi ini dipulihkan. Kerusakan mesti diperbaiki, dan landasan untuk banyak keturunan mesti dibangun. Jadi adanya kerusakan dalam hukum. Ya. Dan itu berkaitan dengan istirahat. Karenanya itu berkaitan dengan cara di mana Anda diselamatkan. Pembenaran atau bukan pembenaran. Dan kerusakan itu menjadi alasan, mengapa orang-orang bisa pergi dan menandatangani. Karena adanya kerusakan dalam hukum, dan mereka tidak ingin menuruti keseluruhan hukum. Dan sekarang mereka bisa berkompromi. Mereka bisa berkompromi. Ulangan 6 ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ini berbicara mengenai hukum Allah. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Di manakah hukum Allah itu mesti ditempatkan? Di dahi, tempat pengambilan keputusan kognitif. Dan hukum itu mesti dipraktekkan. Ada di dahi, dan dijalankan dalam praktek kehidupan. Nah, dikatakan, haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan sebagai lambang di dahimu. Di sini tidak ada kata, atau. Tidak bisa hanya menerima sebagian. Ya, saya akan bekerja dengan cara saya. Anda mesti menerima dua hal itu, mempercayai dan mempraktekannya. Yang lain lagi, di dalam Keluaran 13 ayat 9, hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Ini berbicara mengenai penebusan. Jadi hukum itu mesti ada di dahi dan di tangan. Dan pilihan lainnya adalah tanda binatang. Ini menjadi pilihan. Jika Anda sungguh-sungguh mempercayainya, bagus. Tetapi jika Anda hanya melakukan hal yang diperintahkan, itu juga baik-baik saja. Tidak menjadi masalah. Dan jika Anda hanya mempercayainya, tetapi tidak melakukannya, itu juga tidak apa-apa. Nah, kita pernah menayangkan tabiat Allah dan tabiat hukum. Dua-duanya memuat keadilan, kemurnian, kebenaran, setia, baik, spiritual, kudus, kehidupan, kebenaran, kesempurnaan, dan berlaku selamanya. Jadi Anda tidak bisa memisahkan hukum dari tabiat Allah. Tidak mungkin. Ulangan 28 ayat 9, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ada persyaratan. Ya. Mazmur 119 ayat 115, menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat, aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Nah, semua itu perjanjian lama, Martin. Apakah ada perubahan? Tidak ada. Perjanjian baru memuat juga. Baiklah, mari kita membaca Matius 19 ayat 17. Jawab Yesus, mengapa engkau menyebut aku baik? Tidak ada yang baik kecuali Allah. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Tadi Anda menceritakan mengenai orang muda yang kaya yang bertanya. Bukankah menarik bahwa ketika dia bertanya, Yesus menjawab, turutilah segala perintah Allah, jadi kapan Yesus membatalkan hukum? Dia tidak pernah membatalkan hukum. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi adakah konflik antara orang yang turut hukum dengan orang yang tidak menuruti hukum? Ya. Wahyu 14 ayat 12, mengatakan hal yang sama. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dengan kata lain, mereka melakukan hal yang telah dilakukan Yesus. Dan apakah hukum ditiadakan? Tidak.
Tentunya tidak. Dan masih utuh. Baiklah, itu adalah yang Alkitabiah. Sekarang mari kita melihat hal takabur dari Roma. Daniel 7 ayat 25. Dan di sini Daniel menceritakan kekuasaan yang tepat sama, seperti yang ada dalam Wahyu pasal 13. Ia, Antikristus akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Nah, kita tidak akan membahas keseluruhan nubuatan. Tetapi kenyataan yang ada ialah, kekuasaan ini akan sangat takabur, sehingga berpikir bisa merubah waktu dan hukum. Hukum mana, yang secara khusus berkaitan dengan waktu? Hukum keempat. Baiklah. Lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Jadi, jika Anda berpikir bisa mengubahkan hukum Allah, maka Anda akan dibinasakan. Baiklah. Jadi siapa yang mengubah hukum? Mari kita tanyai kepausan itu sendiri. Paus memiliki kuasa untuk merubah waktu, membatalkan hukum, dan bisa menghilangkan segala sesuatu, bahkan aturan-aturan Kristus. Apakah itu merupakan pernyataan paling sombong yang pernah Anda baca dalam hidup Anda? Jelas sekali, dan tidak diragukan memenuhi syarat menjadi antikristus. Martin, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Allah itu sabar dan penuh kasih karunia? Kita bisa melihat Allah panjang sabar, dengan mengizinkan hal ini berlangsung selama ribuan tahun. Nah, jika Allah itu tirani, maka seharusnya kilat akan segera turun dari langit. Di sini ada pernyataan lainnya. Tentu saja Gereja Katolik mengakui perubahan itu adalah tindakannya, dan perubahan itu menjadi tanda dari kekuasaan keimamatannya, dan otoritas dalam hal-hal keagamaan. Nah, mereka bisa merubah aturan Kristus, dan itu menjadi tanda dari kekuasaan mereka. Hari Minggu adalah tanda dari kekuasaan kami. Gereja ada di atas Alkitab, dan pemindahan dari penyucian Sabat menjadi bukti dari kenyataan itu. Martin, pertanyaan-pertanyaan ini begitu sombong. Jadi, ketika mereka mengatakan hari Minggu menjadi tanda dari kekuasaan mereka, maka Sabat bukankah menjadi tanda dari kekuasaan Allah? Yesus mengatakannya, bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Baiklah, jika Anda menyucikan Sabat, maka kekuasaan siapa yang Anda akui? Kekuasaan Allah. Baiklah, dan jika Yesus menjadi firman, maka Anda mesti mendasarkan pemikiran Anda kepada otoritas firman, ataukah kepada otoritas Paus? Tentu saja kepada otoritas firman. Jadi sola scriptura. Ya. Baiklah. Mereka sesungguhnya menyebutnya sebagai tanda, dan mereka adalah binatang. Jadi, itu menjadi tanda binatang. Ini tidak sulit. Ini tidak rumit. Dan ini adalah mengenai penyembahan, bukan perbankan. Dan bahkan mereka mengatakan bisa mengubahkan aturan Yesus. Itu adalah penghujatan. Baiklah, di sini ada kutipan lainnya dari Catholic Convert Catechism. Kehendak Paus menggantikan akal. Dia bisa menghapuskan hukum, dan bisa membuat yang salah menjadi benar, dengan mengoreksi dan merubah hukum. Dia berkata bahkan bisa merubah hukum Yesus. Hari apa hari Sabat itu? Hari Sabtu yang menjadi hari Sabat. Mengapa kita menyucikan hari Minggu, menggantikan hari Sabtu? Kita menyucikan hari Minggu, menggantikan hari Sabtu, karena Gereja Katolik telah memindahkan kekudusan dari hari Sabtu ke hari Minggu. Apakah mereka bisa menyangkalnya, jika ada dalam katekismus mereka? Tidak. Dan apakah orang-orang juga bisa menyangkalnya, dengan berkata, wah, Roma sudah berubah? Baiklah, sekarang mari kita meneliti topik perhentian. Bukan pencipta alam semesta seperti yang ada dalam kitab Kejadian 2 ayat 1-3. Melainkan Gereja Katolik yang memiliki kehormatan memberikan manusia istirahat dari pekerjaannya setiap 7 hari. Itu bisa menjadi alasan, mengapa mereka ingin merubahnya. Ya, karena mereka ingin menjadi pihak yang memberi Anda istirahat dari pekerjaan Anda, tetapi mereka tidak mau menerima kebenaran Kristus. Mereka telah menolaknya. Akal atau pengertian umum menuntut penerimaan satu atau lainnya dari pilihan ini. Apakah paham Protestan dengan menyucikan hari Sabtu, atau paham Katolik dengan menyucikan hari Minggu? Kompromi adalah tidak mungkin. Itulah sebabnya, mereka bisa menandatangani suatu deklarasi bersama, karena mereka berkompromi. Karena mereka sudah terlebih dahulu berkompromi tentang topik Sabtu atau Minggu. Sekali saja Anda berkompromi pada salah satu hukum Allah, yang lainnya akan mengikuti. Baiklah, ketika umat baptis hari ke-7, menyucikan hari Sabat, maka mereka tidak bisa berkompromi tentang topik Sabat atau Minggu.
Ketika kaum Advent hari ke-7 menyucikan hari Sabtu, mereka juga tidak berkompromi. Mereka menuruti hukum-hukum Allah. Dan di sini, Gereja Katolik mengatakan, berkompromi adalah tidak mungkin. Entah Anda menyucikan hari Sabtu, dan mengikuti Alkitab, atau Anda menyucikan hari Minggu, dan mengikut mereka. Jadi, hari bukanlah topiknya, melainkan otoritas yang ada di belakangnya. Kata-kata siapa yang Anda terima, siapa yang akan Anda sembah, dan bagaimana Anda akan menyembah. Nah, The Lord's Day Alliance, yang merupakan organisasi Protestan, memuat terang-terangan hari Minggu adalah tanda dari persatuan Kristen. Tetapi itu adalah tanda binatang. Ya, dan ini menjadi hal pertentangan mengenai hari Tuhan. Tetapi Anda bisa dengan mudah melihat bahwa Sabat hari ke-7 yang menjadi hari Tuhan. Ya, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi, hari Tuhan tidak bisa diubah menjadi hari Minggu. Yesaya dengan jelas mengatakan hari kudus Tuhan. Jadi sumber Katolik Recode menyatakan, hari Minggu, didasarkan bukan atas kitab suci, melainkan atas tradisi, dan tentunya menjadi lembaga Katolik. Perjanjian Baru tidak pernah menyebutkan bahwa para rasul-rasul merubah hari perbaktian, tetapi kita mengenalnya melalui tradisi. Ini adalah New Revised Baltimore Catechism. Yesus berkata dalam Markus 7 ayat 7, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia seperti mencuci kendi dan cawan, dan banyak hal-hal serupa itu. Kita bisa tambahkan di sini, menyucikan hari di luar hari yang saya perintahkan. Karena tradisi. Karena tradisi, percuma saja beribadah. Ini adalah masalah penyembahan. Ya. Baiklah. Di sini ada pernyataan lainnya, hukum pertama dari gereja, penyucian hari Minggu dan hari-hari raya. Ini adalah hukum mereka yang paling penting. Dalam hukum pertama dari gereja, penyucian hari raya, diwajibkan kepada kita. Ada 7 perayaan dari Tuhan kita, 5 dari Bunda Maria, dan 3 dari orang-orang kudus. Di dalam Katolik Christian Instructed, dikatakan, apakah kekuasaan gereja Katolik pernah melakukan pembatalan kepada perintah-perintah Allah? Dan mereka mengatakan, sebagai ganti hari ke-7, dan perayaan lainnya, yang dibentuk oleh hukum kudus. Gereja telah menetapkan hari Minggu, dan hari-hari raya, untuk dipisahkan menjadi penyembahan Allah. Dan semua ini, kita diwajibkan untuk menyucikannya, menggantikan Sabat kuno dari hukum Allah. Dengan hak siapa? Hak mereka sendiri. Apakah itu hal takabur? Ya. Baiklah, Martin, topik yang lebih mendalam. Jika hari Sabat bermakna perhentian, maka berarti Anda melakukan perhentian dalam pekerjaan sempurna Kristus, dan menerapkan kebenaran Kristus. Apakah mereka menolak kebenaran Kristus, dan bekerja untuk kebenaran diri mereka sendiri? Ya. Sesuai hal yang mereka kerjakan. Apakah mereka memberikan penghapusan penghukuman di alam purgatori, yang memang tidak ada di dalam Alkitab? Dengan menerapkan jasa-jasa dari orang-orang kudus, Yesus dan Maria, dan yang membagikannya kepada orang-orang. Ya, jadi mereka membentuk keselamatan mereka sendiri. Itu adalah sistem penyembahan total. Itu merupakan sistem binatang, jika boleh saya katakan. Di sini adanya surat kerasulan Deus Domini, dari Bapa Suci, Yohanes Paulus II, kepada para uskup, pejabat gereja, dan umat setia dari gereja Katolik. Dan dia mengatakan, ketika melewati abad-abad, gereja membuat undang-undang mengenai hari Minggu. Gereja telah senantiasa memikirkan kaum pekerja. Jadi, dalam hal ini, pendahulu saya, Paus Leo XIII, dalam ensiklikalnya Rerum Novarum, membicarakan mengenai istirahat hari Minggu. Menjadi hak para pekerja, di mana negara mesti menjaminnya. Yohanes Paulus II, yang sekarang sudah ditetapkan menjadi santo, orang kudus, menyatakan bahwa negara mesti menjamin perhentian hari Minggu. Itu penyatuan gereja dan negara. Jadi, kekuasaan siapa yang mesti diakui negara? Roma. Nah, Martin. Jika negara mengakui otoritas Roma, apakah dengan demikian, secara otomatis menolak otoritas Allah? Ya. Dan tadi mereka telah berkata bahwa istirahat hari Minggu, merupakan tanda dari kekuasaan mereka. Dan karena mereka adalah binatang, seperti yang ada dalam Wahyu pasal 13. Apakah negara,
dan semua orang yang menuruti hukum ini, menerima tanda binatang. Ya, malangnya demikian. Baiklah. Paus yang ada sekarang, apakah dia mendorong hukum hari Minggu? Ya. Pada hari Minggu, partisipasi kita dalam Ekaristi, memiliki kepentingan khusus. Hari Minggu, seperti Sabat orang-orang Yahudi, dimaksudkan menjadi satu hari yang memulihkan hubungan kita kepada Allah, ke diri sendiri, dan ke orang-orang lain. Ini juga menyatakan istirahat kekal manusia dalam Allah. Apakah memang begitu? Tidak. Saya pikir bukankah Sabat hari ke-7, yang merupakan perhentian itu? Jadi ketika Anda merubah hari, Anda tidak masuk dalam perhentian itu, dan mereka juga tidak percaya dalam perhentian itu. Mereka mengklaim semuanya untuk mereka sendiri. Mereka mesti bekerja untuk mendapatkan perhentian. Dalam cara ini, spiritualitas Kristen membentuk nilai-nilai relaksasi dan hari-hari perayaan. Ini adalah penyelewengan total dari Injil. Hak untuk beristirahat, dan keperluan Eropa bagi suatu hari beristirahat mingguan yang umum. Ini pernyataan dari European Sunday Alliance. Jadi bukan hanya Amerika yang melakukan hal ini. Setiap negara Kristen akan mengikuti, dan yang lainnya, akan menerimanya di tangannya. Karena akan menjadi hari libur bank, dan hari beristirahat, dan semuanya akan mengikutinya. Dan perubahan iklim juga akan memainkan peranan penting. Ya, karena ibu bumi mesti juga beristirahat. Semua orang mesti beristirahat, tapi di hari binatang. Ini adalah demi kebaikan bersama. Dan kebaikan bersama mesti menjadi global. Negara bangsa-bangsa tidak lagi mampu memberikan kebaikan bersama bagi populasinya sendiri. Kebaikan bersama telah menjadi global, dan bangsa-bangsa mesti bergabung demi keuntungan diri mereka sendiri. Apakah orang bisa lolos? Tidak. Jika Anda membantah, Anda akan menemui masalah. Anda akan berada dalam masalah. Jadi, marilah kita simpulkan. Tanda binatang adalah hari Minggu oleh pernyataan mereka sendiri, dan bukan oleh dugaan kita. Tanda binatang adalah rencana keselamatan yang menyangkali pendamaian dan menyangkali jubah kebenaran. Jadi, itu merupakan sebuah jubah, yang Anda rajut untuk diri Anda sendiri. Dapatkah Anda pergi ke sorga dengan jubah itu? Tidak. Tidak. Apakah penting, agar Anda tidak menerima tanda binatang? Ya, peringatan besar yang terakhir. Dan jika dihubungkan kepada hal sederhana, yang disebut hari. Jadi, ketika saya menyucikan hari itu, dan menolak hari dari kepausan, saya bukan hanya menerapkan hari itu bagi diri saya sendiri. Saya juga menerima paket yang menyertainya. Mendapatkan perhentian dalam pekerjaan keselamatan yang sempurna, yang dilakukan Kristus di kayu salib bagi saya. Saya diselamatkan oleh darah anak domba. Dan setiap perbuatan baik, adalah perbuatan yang Yesus lakukan di dalam diri saya. Itu disebut pengudusan. Mari kita simpulkan, dengan melihat perlambangan dari kelepasan. Kelepasan besar yang terjadi, secara perlambangan. Bagaimana ini berdampak kepada penggenapannya? Sesudah itu, Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun dan berkata, "Demikianlah kata Allah, Tuhan bangsa Israel. Biarkan umat-umatku pergi sehingga mereka bisa mengadakan perayaan untukku, di padang belantara." Tetapi Fir'aun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Jadi, di sini ada dua kekuasaan, yang satu mengenal Tuhan, dan yang lainnya yang tidak mengenal Tuhan. Atau pihak yang menerima jalan Tuhan. Tepat sekali, yang merubah aturan Tuhan. Baiklah. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Fir'aun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini, masakan kamu, Musa, hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Kata yang dipakai Sabat, perhentian. Keluaran 5 ayat 4-5. Apa yang dikatakan Fir'aun ialah, "Musa, engkau membuat orang-orang menyucikan hari Sabat. Engkau tidak akan menyucikan hari Sabat. Kami akan menambah bebanmu dalam membuat bata merah, dan akan menghilangkan jerami untuk memastikan engkau bekerja di hari Sabat." Jadi Fir'aun membuat hukum anti-Sabat. Tepat sekali. Nah, apa tanggapan Tuhan kepada hukum anti-Sabat? Diturunkannya tulah. Dan tulah itu ialah, darah, katak, kutu, lalat, ternak, barah, hujan es, belalang, kegelapan, dan kematian anak sulung. Nah Martin, darah, barah, hujan es, kegelapan, juga merupakan bagian dari malapetaka yang menimpa ketika 7 malapetaka terakhir dicurahkan.
Apakah ada kaitan di antara dua hal itu? Ya, Jadi kita mengkaitkannya. Jadi, di sini adanya perlambangan, suatu kelepasan yang bersifat fisik, dan juga mengenai penggenapannya, suatu kelepasan spiritual dari dosa. Dan kembali menjadi selaras kepada kehendak Allah, dengan menerima kebenaran Kristus. Lambang untuk hal itu, disimpulkan dalam Sabat. Mari kita melihatnya. Musa berkata, engkau akan menyucikan Sabat. Firaun berkata, engkau tidak akan menyucikan Sabat. Mazmur 105 ayat 43-45. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa. Agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya, dan memegang segala pengajarannya. Haleluya, apakah kembali kepada keselarasan kehendak Allah dan hukum Allah menjadi bagian rencana Allah? ya, menjadi bagian dari penebusan Anda, dan perjalanan Anda menuju kepada tanah Kanaan. Apakah akan sama akhirnya? Ya, Baiklah. Lalu adanya ujian penurutan. Ini sangat menarik. Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi Martin, apakah hukum ini sudah ada sebelum Sinai? ya. Karena hal ini dituliskan di dalam Alkitab, sebelum tiba di Sinai. Benar. Keluaran 16 ayat 26, 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Allah sedang menguji umatnya, apakah mereka mau menuruti hukum Allah? Apakah Allah menguji secara khusus mengenai hari Sabat? Ya, Martin, jika itu menjadi perlambangan, maka apa yang akan menjadi kegenapannya? hal yang tepat sama, dan itu akan menjadi universal. Baiklah, lalu ada pertanyaan lainnya. Ini dikaitkan dengan makanan, gaya hidup. Dan mereka menerima mana, atau roti. Dan mereka tidak menerima makanan daging. Apakah mereka senang dengan keadaan itu? Tidak, mereka bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut, bukan. Jadi apakah gaya hidup dikaitkan dengan proses penurutan ini? Ya, keseluruhan penebusan. Apakah itu dikaitkan dengan bangsa yang menyucikan hari Sabat? Ya, Jadi, apakah bangsa yang menyucikan hari Sabat memiliki unsur kesehatan kepada penurutan? ya, Bukankah Allah berkata, jika kamu mau menuruti aku, maka tidak akan ada penyakit-penyakit yang menimpa orang-orang Mesir, menimpa kamu. Bukankah Allah berkata demikian? Jadi, apakah Anda bisa memisahkan pekerjaan misionari medis, pekabaran kesehatan dari tanda binatang? tidak bisa. Seperti yang kita sebutkan, ini menjadi lengan kanan dari pekabaran yang mesti diberitakan. Jadi adanya satu paket lengkap, dan hari Sabat, secara khusus dipilih sebagai ujian. Apakah mereka mau berjalan di jalan Tuhan atau tidak? Dan itu akan sama di akhir zaman, benar. Perlambangan akan digenapi, sama di akhir zaman. Baiklah, mari kita simpulkan Martin. Hari Sabat, apakah ini hanya sekedar hari, ataukah paket keselamatan lengkap? Paket lengkap keselamatan, ini mengenai penyembahan Anda, otoritas di dalam hidup Anda. Keseluruhannya. Baiklah. Jadi ini akan menjadi titik balik, sekaligus suatu ujian. Apakah adanya ujian di Taman Eden? Ya, Apakah itu melibatkan diet, makanan? ya, Apakah akan ada ujian di akhir zaman, dan yang juga melibatkan makanan? Martin, ini sangat menarik. Alkitab merupakan suatu dokumen sangat lengkap. Allah telah menunjukkan secara perlambangan, di dalam firman-Nya yang tertulis, apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan sekarang kita ada dalam posisi ini. Jadi kita mesti belajar, ingatlah hal yang pernah terjadi. Baiklah. Nah, apakah dunia telah mencapai suatu titik, di mana topik tentang makanan telah menjadi hal yang utama di dalam media? Tentang apa yang sehat, dan apa yang tidak sehat. Topik mengenai makan daging, apakah itu menjadi hal utama? Dan bahkan itu dikait-kaitkan kepada perubahan iklim. Jadi, orang-orang bisa membuat pilihan, benar. Keluaran 16 ayat 29, perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu.
itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Dan ini begitu tegas, jika Anda melanggarnya, Anda akan terkena hukuman mati. Apakah adanya murka Allah dan hukuman mati, yang dikaitkan dalam pengambilan keputusan akhir? Ya. Baiklah, apakah Allah itu begitu perhatian mengenai hari, ataukah mengenai keseluruhan rencana keselamatan? Keseluruhan rencana keselamatan, dan sikap Anda terhadapnya. Jadi Martin, bagaimana cara Anda diselamatkan? Siapa yang Anda akui sebagai juru selamat dan penebus Anda? Apakah sistem dunia, yang berdasarkan perbuatan? Atau pembenaran Alkitabiah, yang hanya memakai iman saja? Itulah pertanyaan yang menghadang kita. Jadi, malapetaka terakhir, akan dicurahkan, yang merupakan 7 cawan dari murka Allah. Wahyu 16 ayat 1, dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dengan kata lain, jika Anda memilih kekuasaan yang ada, yang bertentangan kepada kehendak Allah, tetapi yang selaras kepada binatang yang pertama, paham Katolik, maka Anda memilih untuk menyembah binatang. Dan jika Anda menyembah binatang, sesungguhnya Anda menyembah naga. Mazmur 2 ayat 12 berkata, "Ciumlah anak, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Ketika murkanya menyala dalam waktu singkat. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya." Jadi Martin, keseluruhan tanda dari topik binatang, adalah pilihan antara jalan Allah dan jalan manusia. Ini merupakan pilihan antara orang-orang Babel, aku akan melakukan hal yang kukehendaki. Lakukan apa yang kau kehendaki, sebagai keseluruhan hukum, dan saya akan mengesampingkan Allah. Atau mati bagi kepentingan diri sendiri, dan menjadi selaras dengan Allah, dengan membiarkan Allah bekerja di dalam diri Anda, untuk mengubahkan Anda. Dan itulah yang menjadi keseluruhan topik. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Ini menjadi pernyataan pusat di dalam Alkitab. Ini benar atau salah? Ini disimpulkan ke dalam tanda binatang. Karena binatang berkata, "Ini cara saya," atau cara lain. Sedangkan Yesus berkata, "Tidak ada cara lain." Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan, perhentian, kepadamu. Jadi Anda bisa mendapatkan perhentian Anda dari tanda binatang, atau dari Allah. Dan bagaimana cara Anda tahu, hal yang Anda terima? Dengan menyucikan Sabat. Jadi itu merupakan tanda. Tanda yang menunjukkan, kekuasaan siapa yang Anda terima. Baiklah, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat. Dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi, satu-satunya cara kepada keselamatan, adalah melalui Kristus dan jalannya. Dan kiranya Tuhan membuatnya jelas, kepada orang-orang. Kita tidaklah sedang berargumentasi mengenai hari. Tetapi hari menjadi poin penting, karena merupakan tanda penerimaan atau penolakan Anda kepada keseluruhan paket rencana keselamatan. Jangan menerima tanda binatang. Jangan turut serta kepada hal apapun, yang bertentangan kepada kehendak Allah dan kepada hukum Allah. Yesus telah menurut hukum. Kita juga harus menurut hukum. Yesus menyucikan hari Sabat, kita juga mesti menyucikan hari Sabat. Bukan untuk diselamatkan, melainkan kita mengakui bahwa kita telah diselamatkan. Marilah kita berdoa. Bapa kami di sorga, ini adalah topik rumit, dan adanya banyak kebingungan mengenai tanda binatang. Tolong Tuhan, untuk membuat orang-orang memahami bahwa kebenaran Kristus merupakan pusat dari pekabaran malaikat ketiga. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Faith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak
Kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk kasih karunia, belas kasihan dan kesempatan istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.